إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز الفوز العظيم. Ibadallah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali langkah takwa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Rasul Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, di mimbar yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini, saya sebagai muhatib berwasiat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kaum muslimin, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan semoga Allah iltijamkan diri kita, setiakan diri kita di dalam agama Islam dalam rangka menggapai ridhonya, mengumpulkan pahala-pahalanya, dan semoga kita matinya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ibadallah, untuk merespon tentang apa yang sedang terjadi dan menimpa kaum muslimin di sekitar kita saat-saat ini, khususnya di Palestina, ada baiknya dan sangat perlu pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita bersama-sama sejenak mengkaji apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya 15 abad yang lalu. Suatu ketika Nabi duduk bersama para sahabat. Kemudian beliau menyampaikan suatu berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang akan menimpa daripada umatnya. Ibadallah, tentu ini bukan ramalan lagi, karena Nabi bukan tukang ramal. Dan ini bukan prediksi, karena prediksi itu bisa benar, bisa salah. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi tentang suatu kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang, bukan ramalan, bukan prediksi, tapi itu merupakan tanda-tanda kenabian. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar, dan apa yang disampaikan oleh Nabi pasti terjadi. Karena Allah telah menjamin dalam Al-Quran, wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidaklah Nabi mengucapkan ucapan dari hawa nafsunya, kecuali ucapan beliau wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita kaji apa yang disampaikan Nabi di hadapan para sahabat tercinta radhiyallahu anhum. Suatu ketika Nabi duduk bersama para sahabat. Nabi bersabda kepada mereka, "Yusiku an tada'a alaikum umma kama tada'a akala qat'atihi." Sudah dekat masanya, kata Nabi. Antada'a alaikum umam, di mana musuh-musuh kalian, hai umat Islam, akan menyeruputimu, akan mengeroyoki kamu, kama tada'a akala qat'atihi. Nabi mengumpamakan, Nabi mengibaratkan orang-orang yang siap menyantap hidangan. Ada yang siap memotong dengan pisaunya. Ada yang siap menusuk dengan garpunya. Ada yang siap menipuk dengan sinduknya. Bahkan ada yang siap mengacak-acak dengan tangannya. Umat Islam diporak-pondandakan menjadi santapan lezat kaum musuh Islam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi. Qalu, mereka bertanya, "Au min kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah?" Apakah, wahai Rasulullah, apakah di zaman itu umat Islam sedikit? Apakah di zaman itu umat Islam tidak mayoritas? Sehingga mereka memporak-porandakan, bahkan mengacak-acak umat Islam oleh musuh-musuhnya. Apakah pada saat itu kita tidak banyak, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Bal antum yauma idin kasir." Bahkan zaman itu tak kalah kalian diporak-porandakan oleh musuh-musuh kalian. Kalian berjumlah banyak, jumlah banyak. Bal antum kasir, kalian berjumlah banyak, tidak sedikit. Akan tetapi walakun gusa, akan tetapi banyaknya kamu bagaikan buih, bagaikan busa, kalta izin, bagaikan buih di atas air mengalir. Busa sebanyak apapun tidak punya kekuatan. Buih sebanyak apapun tidak punya kekuatan. Hadirin rahimakumullah. Coba kita lihat. Nabi menyampaikan kepada umatnya bahwa umat Islam banyak, akan tetapi bagaikan buih di lautan. Buih di lautan. Angin ke utara, buih ke utara. Angin ke selatan, ikut ke selatan. Tak kala dihempaskan ke pinggiran pantai, buih hilang tak berbekas. Itulah gambaran yang terjadi pada umat Islam saat-saat ini. Umat Islam saat ini jumlahnya 2,37 miliar atau 34% dari penduduk dunia. Akan tetapi Islam tidak punya kekuatan. Islam tidak punya kemampuan untuk melawan penindasan-penindasan yang terjadi saat ini. Kita lihat sekarang. Palestina berada di Jazirah Arab. Yang mayoritas negara-negara tetangganya itu adalah 99 itu umat Islam. Apa yang terjadi? Sampai saat ini, puluhan ribu umat Islam dibantai oleh kaum Yahudi, laknatullah ajmain, yang jumlahnya seluruh dunia tidak melebihi 14 juta. Kita kalah dengan jumlah yang sedikit. Itulah benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu bal antum kabir, bal antum kasir, kalian berjumlah banyak, akan tetapi bagaikan buih, walaupun besar, bagaikan buih, kata izin di lautan, di air yang mengalir, tidak punya kekuatan. Hadirin rahimakumullah.
Selanjutnya Nabi bertanya kembali, mengatakan, waliyansi Allah min syuhuri aduwikumul muhabbatan minkum. Niscaya betul-betul, niscaya sungguh-sungguh Allah akan mencabut dari dada-dada mereka, musuh-musuh Islam, rasa segan, rasa takut kepadamu, wahai umat Islam. Itu terlihat saat ini. Hampir di setiap negara kita ditindas. Bahkan di negara-negara Eropa pun, seperti Prancis, umat Islam itu adalah agama terbesar kedua di Prancis. Akan tetapi, didiskriminasi. Wanita-wanita muslimah tidak boleh memakai jilbab di sarana umum atau pendidikan umum. Harus melucuti alma mater atau tanda-tanda keislaman mereka, terutama jilbab. Padahal umat Islam di Prancis itu adalah mayoritas kedua. Bahkan pemain bola pun hampir setengahnya itu mereka menganut agama Islam. Bahkan harusnya menjadikan suatu prioritas dan kebanggaan atau atas prestasi yang mereka capai. Telah membawa harum negeri Prancis. Akan tetapi tidak dihargai sama sekali. Persis apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimahullah. Beda dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furri, diceritakan ada seorang wanita Arab yang dilecehkan oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa. Saat itu umat Islam atau wanita perempuan muslimah sedang ada di pasar di kota Madinatul Munawwarah. Ketika itu dikuntit oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa. Lalu mereka iseng mengikatkan kainnya ke bangku yang ada di pasar tersebut. Maka tak kala wanita itu bangkit dari duduknya, maka terurailah muka dan rambutnya kelihatan. Maka ketika itu peristiwa yang terjadi tersebut didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah marah ketika itu, lalu melakukan pengepungan di seluruh Madinah untuk menangkap Yahudi-Yahudi yang telah berbuat jahat, zalim kepada muslimah umat Islam saat itu. Maka selama 15 hari mengepung, mereka menangkap kaum Yahudi itu yang akan dihukum mati oleh umat Islam. Bahkan ketika itu Nabi pun memberikan kemurahan hati sehingga mereka diusir dari kota Madinatul Munawwarah, steril dari Yahudi. Akan tetapi saat ini terbalik dengan keadaan yang dulu. Bahkan bukan hanya zaman Rasulullah, zaman para sahabat pun banyak ashar-ashar yang menerangkan tak kala Sayyidina Umar bin Khattab melewati lingkungan-lingkungan yang non-muslim, mereka mendengar ada Umar bin Khattab, mereka merasa takut dan segan. Islam sangat ditakuti dan digandrungi oleh masyarakat ketika itu. Hadirin rahimakumullah. Kan tetapi beda dengan sekarang. Umat Islam banyak. Umat Islam tidak punya kekuatan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ketika itu umat Islam terjangkiti penyakit wahan. Lalu bertanya para sahabat, apa penyakit wahan ya wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia, akan tetapi mereka takut mati. Mereka cinta hartanya, mereka cinta jabatannya, mereka cinta kekuasaannya, mereka cinta apa yang mereka miliki. Akan tetapi mereka tidak mau mengorbankan jiwa dan raganya
untuk umat Islam. Kita lihat fenomena yang terjadi. Palestina adalah merupakan bangsa Arab. Dan bangsa Arab saat ini adalah negara-negara yang sangat makmur sejahtera. Bahkan klub-klub sepak bola pun dibeli dari Eropa. Bahkan mendatangkan Ronaldo, Neymar. Itu dibeli dengan harga triliunan rupiah. Bahkan konon harga satu Ronaldo itu bisa cukup untuk membeli rudal-rudal dan persenjataan. Ribuan rudal beli untuk menghancurkan Israel, laknatullah. Akan tetapi lihat apa yang terjadi. Mereka tidak bersatu. Mereka tidak merasa apa yang ditindas itu adalah saudara-saudaranya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda, Innal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya Muslim itu adalah bersaudara. Mana rasa persaudaraan? Mana rasa kemanusiaan? Itulah terjangkit penyakit. Mereka hanya cinta dunia. Mereka mengedepankan prestise, mengedepankan hedonisme, sehingga mereka tak kalah panggilan jihad. Jangankan harta, jangankan nyawa, harta pun mereka tidak sanggup untuk mengeluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahullah. Maka pribadi mereka ada istilah nafsi-nafsi. Masing-masing, sendiri-sendiri. Sehingga Islam tercerai-berai. Tidak ada persatuan. Dan menjadi suatu kemunduran. Dan menjadi keterbelakangan. Dan menjadi celah untuk dihancurkan oleh umat-umat yang lainnya. Hadirin rahimahullah. Bahkan di bangsa Indonesia sendiri. Islam itu mayoritas. Akan tetapi peran Islam sangat kecil sekali. Bahkan pernah terjadi bom Bali. Bahkan diciptakanlah Densus 88. Ternyata 88 itu diambil dari 88 warga Australia yang meninggal di diskotek non-muslim. Padahal sebelumnya terjadi pembantaian umat Islam di Ambon 2000. Pembantaian di Poso, di Sampit 3000. Kenapa tidak disebut Densus 2000 untuk mengenal umat Islam yang dibantai 2000 orang di Ambon? Inilah ketidakadilan. Saya setuju sekali dengan Densus anti teror 88. Karena teroris itu bukan dari bagian Islam. Bahkan merusak nama baik Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Hadirin rahimahullah. Di penutup hadis ini kami ingin menyampaikan, saya tidak benci dengan non-muslim. Akan tetapi saya ingin mencambuk diri sendiri. Kenapa kita besar? Kenapa kita mayoritas? Akan tetapi kenapa kita ditindas? Karena kita lemah. Lemah beriman. Lemah dalam persaudaraan, lemah dalam persatuannya. Maka itulah yang menjadikan umat Islam terpuruk. Sebab itu, marilah penyakit wahan ini obati dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan dan ketakwaan akan tumbuh cinta Allah dan cinta Rasulullah, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk tegaknya liillah di kalimatillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله اتقوا الله
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنزل إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم أنزل إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على يهود ومن آوانهم من الكفار والمنافقين. اللهم تقبل منهم شهداء. اللهم تقبل منهم شهداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.